Jika selama ini masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah yang masih awam cenderung dianjurkan untuk diam, melawan kelompok yang suka mengkafirkan dan membid'ahkan karena keterbatasan ilmu, nampaknya sekarang tidak boleh diam lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Azabi semua, Gus Baha itu benar-benar memberikan warna baru dan penyegaran di kalangan warga Ahlussunnah wal Jamaah. Jika selama ini masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah yang masih awam cenderung dianjurkan untuk diam, melawan kelompok yang suka mengkafirkan dan membid'ahkan karena keterbatasan ilmu, nampaknya sekarang tidak boleh diam lagi. Ya. Gus Baha itu menawarkan cara baru yang bisa digunakan untuk membungkam kelompok yang suka mengkafirkan dan membid'ahkan, yaitu gerakan cangkem elek. Ya. Gerakan ini bisa dilakukan oleh seluruh warga Ahlussunnah wal Jamaah tanpa syarat harus sudah alim. Gerakan ini hanya mengandalkan logika-logika sederhana namun cerdas tentunya. Meskipun begitu, kekuatannya tidak kalah dahsyat dengan dalil yang menggunakan teks Al-Quran, hadis, maupun kitab karya ulama. Azabi semua dimuliakan Allah. Sejujurnya saya belum paham mengapa Gus Baha menyebut gerakan melawan kelompok takfiri dengan istilah cangkem elek. Ya, secara bahasa kan cangkem elek itu bisa diartikan mulut kotor, jelek, buruk. Ya kan? Namun, kalau boleh menafsirkan, istilah cangkem elek ini mungkin menunjukkan bahwa cukup bermodal cangkem atau mulut ya untuk melontarkan kata-kata yang simpel, sederhana, dan tak harus intelek ya untuk membungkam kelompok takfiri. Tak perlu memakai dalil atau referensi yang muktabar. Cukup memakai kata-kata sederhana, namun syarat logika. Ya. Azabi semua, gerakan cangkem elek ini lebih mengandalkan logika. Ya. Akal sehat dalam mempertahankan kebenaran. Gus Baha itu memberikan contoh-contoh penerapan gerakan cangkem elek. Ya. Pertama, sering kaum takfiri yang usil itu menganggap bahwa orang yang membawa keris ya, dan benda-benda tertentu ya, sebagaimana yang lumrah terjadi seperti di Pulau Jawa, itu sebagai sesuatu yang bisa menenangkan batin ya, sebagai musyrik dan menyekutukan Allah. Orang ini dianggap musyrik karena bergantung kepada makhluk. Nah, untuk menjawab tudingan ini tak perlu dalil, cukup dengan logika. Gus Baha itu mencontohkan orang kota jika berpergian tanpa membawa ATM dan HP juga tidak tenang. Kenapa mereka tidak dihukumi musyrik? Lalu apa bedanya dengan orang yang hatinya tidak tenang jika tidak membawa keris? Azabi semua, Gus Baha menegaskan bahwa iman kepada Allah adalah kebenaran absolut yang tidak akan terganggu oleh hal-hal yang sifatnya adat istiadat. Ya. Oleh sebab itu, membawa keris untuk ketenangan batin tidak dihukumi syirik karena itu masuk kategori adat istiadat. Ya. Sebagaimana kebiasaan masyarakat sekarang yang hatinya tidak tenang jika berpergian tanpa membawa ATM dan HP. Iya kan? Gitu. Kedua, soal berzikir dan jabat tangan setelah sholat yang sering dibid'ahkan. Untuk menjawab tudingan mereka, tak perlu dengan dalil, karena akan sangat sulit. Ya. Kalaupun ada hadisnya biasanya doif. Ya. Oleh sebab itu, cukup dijawab dengan cangkem elek. Ketika setelah sholat, orang boleh menyalakan HP, boleh pergi ke kamar mandi. Lalu kenapa tidak boleh berzikir dan jabat tangan antar jamaah? Ketiga, Gus Baha
pernah menceritakan sebuah kisah nyata tentang seseorang yang bertanya kepada seorang kiai tentang iblis yang dimasukkan ke neraka. Singkatnya begini ya sahabatku semua. Orang ini menyebut jika iblis terbuat dari api dan neraka itu adalah api. Lalu bagaimana api akan menyiksa api? Untuk menjawab pertanyaan ini, kiai tadi mengambil tanah lalu melempar ke orang yang bertanya dan dia mengaduk karena sakit. Ternyata tanah bisa menyakiti manusia yang terbuat dari tanah. Ya, lalu apa susahnya memahami bahwa api neraka bisa menyakiti iblis yang terbuat dari api? Ya. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, dalam mengkampanyekan gerakan cangkem elek ini, tentu Gus Baha tidak asal-asalan. Beliau mengaku apa yang disampaikan itu bersanad. Ya. Soal gerakan cangkem elek, beliau mengambil sanad dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat menghancurkan berhala-hala Raja Namrud. Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar, lalu mengalungkan kapak di leher berhala tersebut. Nah, azabi semua. Lalu para pembesar kaumnya marah setelah mengetahui ulah Nabi Ibrahim terhadap berhala-berhala itu. Ya, Nabi Ibrahim didatangi dan digelandang menuju pengadilan. Beliau ditanya, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Lalu beliau menjawab, ya, tidak melakukan apa-apa, dan menyuruh para pembesar melihat berhala besar berkalungkan kapak. Beliau menuding berhala besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala kecil. Ya. Para pembesar mengelak dengan alasan berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin ia menghancurkan berhala-berhala yang lain, sedangkan ia pun tak bisa bergerak. Jawaban para pembesar kaumnya itu menjadi bumerang baginya. Lalu Nabi Ibrahim membalikkan perkataan mereka dengan pertanyaan sederhana. Lalu mengapa kau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, sabi kesemua walhasil, ya, tampaknya gerakan cangkem elek milik Gus Baha ini ya perlu untuk dikampanyekan, ya, dan dipraktekkan untuk membungkam kelompok yang sering mengkafirkan, ya, dan membid'ahkan amaliyah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita tak perlu risau dan ragu, ya, untuk membela agama dengan gerakan ini. Ya, toh gerakan ini juga tidak asal, namun sesuai dengan tradisi keilmuan di Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bersanad, dan sanadnya nyambung ke Gus Baha. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah. Mungkin itu yang Pak saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.